Ya, sekarang saya akan menyapa, ini saya sudah punya perwakilan dari partai politik untuk pemirsa bertanya mengenai ini langkah mereka ini seperti apa. Sudah tergabung dengan saya ini Waketum Gerindra Bang Ferry, bahkan juga Ketua DPP Partai Nasdem Mas Willy, ada juga Bang Doli di sini Waketum Partai Golkar. Saya ingin ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, Ya, KIB malam hari ini rencananya akan pertemuan. Ada sempat dugaan bahwa bisa jadi nih KIB akan mengusung Pak Erlangga untuk maju capres, tapi tanpa P3 ya, karena P3 kan sudah resmi merapat kepada Pak Ganjar. Ini seperti apa? ya, pertama saya mau menyampaikan bahwa pertemuan malam hari ini adalah pertemuan yang menunjukkan bahwa KIB itu masih ada dan masih solid. Ya, menindaklanjuti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya terus dilakukan selama ini. Gitu. Sebagai koalisi partai politik pertama yang terbentuk, kami selama ini terus melakukan konsolidasi, ya, terutama dalam merumuskan mematangkan tentang narasi konsepsi Indonesia ke depan dan sambil berdialog dengan masyarakat. Dan seperti janjinya para ketua umum partai politik itu, ketika nanti kita membicarakan soal paket capres dan cawapres, itu di chapter yang terakhir. Nah, tentu pertemuan malam ini berbeda, ada yang berbeda, ada isu baru, karena P3 baru menyelesaikan rapat pimpinan nasionalnya yang kemudian sudah mengusung nama calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Ya. Tentu nanti saya kira sambil kita bersilaturahim antar ketua umum pada malam hari ini, ya tentu itu akan menjadi salah satu topik pembicaraan. Ya. Nah, jadi seperti yang juga kami sering sampaikan bahwa sesungguhnya ada kesepahaman yang dibangun dalam KIB ini bahwa kita menghormati ya, langkah-langkah atau keputusan atau kedaulatan masing-masing partai politik. Sama juga dengan kemarin pada saat PAN dan P3 bergabung dengan KIB, Golkar sudah menetapkan calon presiden Pak Erlangga Hartarto, dan sama juga sekarang kita menghargai keputusan internal Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi ketika nanti kita bicara tentang siapa paket capres dan cawapres KIB, tentu akan dibicarakan antar tiga ketua umum ini. Dan pada malam hari ini saya kira sudah mulai ada pembicaraan, dimulai pembicaraan yang lebih intensif saya kira ya. Tentang artinya kalau tadi bicara chapter terakhir, ini sudah mulai memasuki chapter itu. Saya kira itu. Oke, sekarang saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, kalau Gerindra ini sebenarnya Pak Prabowo ini akan membuat pola seperti apa sih? Belum terbaca ya, meskipun pertemuan-pertemuan ini sudah resmi, sudah banyak dilakukan. Apakah bersama dengan Golkar mungkin akan maju untuk pencapresan atau merapat ke Ganjar, seperti apa Bang Ferry? Yang pertama, Partai Gerindra kan sudah terikat kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan sampai dengan hari ini koalisi atau kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa tetap terjaga dengan sangat baik, dan tetapi memang di awal kita sudah berencana untuk membuka diri terhadap masuknya partai-partai yang lain, dan oleh karena itu kemarin karena sejalan dengan telah diumumkannya Pak Ganjar oleh Partai PDI Perjuangan, tentu Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa melakukan pendekatan komunikasi dengan partai-partai, termasuk juga dengan Partai Golkar. Dalam hal ini kemarin Pak Prabowo melakukan komunikasi dengan Pak Erlangga, melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh Partai Golkar, kemudian juga Pak Muhaimin Iskandar juga melakukan pertemuan dengan Pak Erlangga, dan begitu. Dan kebetulan memang kalau di antara Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa, untuk mengenai soal koalisi, kami berdua memiliki dua partai ini memiliki satu kesamaan untuk melakukan pendekatan kepada partai-partai lain untuk menambah kekuatan koalisi yang ada. Kemudian juga mengenai soal presiden dan wakil presiden, ada kesepakatan bahwa itu nanti akan dibicarakan baik oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Muhaimin. Dan tentu komunikasi dengan partai-partai yang, karena kebetulan P3 juga sudah mengadakan keputusan untuk memutuskan pencapresan Pak Ganjar, tentu kami juga mulai terbatas komunikasinya untuk kepada partai, misalkan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional.
rasional dalam hal ini, dan kami berharap bahwa dengan Baik, kesamaan Bang pandangan, Ferry. sama cita-cita dan keinginan dari rencana Baik, semula Bang Ferry. pada saat pertemuan kemarin di rumah Pak Zulkifli Hasan, kita bisa diharapkan bisa membentuk sebuah koalisi yang lebih besar begitu, Mbak Caca. Baik, Bang Ferry, ditahan dulu. Sekarang saya ke Mas Willy. Mas Willy, bagaimana ini dengan peta seperti ini? Apakah Nasdem masih yakin ini Pak Anies bisa memenangi Pilpres 2024 seperti apa? Ya, keyakinan itu tidak pernah bergeser 1 inci pun, Caca. Bahwasanya the only one harapan baru yang ada di lubuk sanubari rakyat Indonesia itu ya Mas Anies yang paling manis itu. Gitu. Jadi itulah yang kemudian hadir sebagai sebuah representasi perubahan. Kenapa Nasdem mendeklarasikan Anies itu karena sebangun dengan kehendak zaman. Jadi tetap kami fokus memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden di 2024. Jadi apapun dinamika yang terjadi, ini kan suatu hal yang normal, tapi fokus untuk bekerja sama apa yang menjadi agenda kita Pilpres sebagai sebuah bentuk sirkulasi kekuasaan dan bentuk kedaulatan rakyat, itu harus kita jaga secara bersama-sama. Ya. Ini kan biasalah kasak kusuk ini terjadi kan bukan hari ini saja. Dari pemilu ke pemilu ini kan sudah terjadi, Caca. Maka kemudian kita sebagai orang-orang yang berpikir dan memiliki catatan-catatan bagaimana kita bisa keluar dari jebakan-jebakan Batman yang mengikat kita ini. Ini yang benar-benar harus menjadi catatan demokrasi kita untuk semakin kualitatif, Caca. Baik, nanti akan saya tanya kepada narasumber saya, pengamat politik, jikalau memang ada 4 koalisi atau 4 pasangan calon di Pilpres 2024, itu artinya 2 putaran, Pilpres tidak bisa diprediksi atau bagaimana? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.